Narasi Islamofobia merupakan propaganda busuk kaum perusak berpaham radikal Bani Qadrun untuk menghancurkan negara kita tercinta. Oleh sebab itu saya katakan Indonesia ini apa yang kurang? Mau beragama dengan baik ada udah dilindungi. Ada orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobia, nggak ada. Yang fobi itu rakyat ke rakyat. Kalau negara nggak ada. Siap kawan Islamofobia, siap kawan Islamofobia. Namun ternyata fenomena Islamofobia yang melanda Eropa itu justru masih terjadi di negeri. Presiden kita Muslim, wakilnya seorang ulama besar, masjid-masjid kita banyak, ada menteri agama, haji diurusin, umroh diurusin, ada bank syariat, apalagi yang tidak ada di Indonesia ini demi kemaslahatan umat Islam. Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Saya ingin tahu apakah ada pemerintah membuat kebijakan anti Islam? No. Minta Universitas Islam IAIN dijadikan UIN, udah lakukan 27 UIN sekarang di Indonesia. Minta undang-undang pesantren, kasih. Di mana fobinya? Sudah terlalu banyak ulama-ulama kita ditangkapi oleh Densus 88. Takbir! Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Ratusan ribu ustadz ulama sekarang bebas berdakwah kemana-mana, termasuk Anda mengadakan acara dakwah di hotel ini, boleh? Paling mudah ya membakar isu, yaitu isu agama. Tanpa modal besar, semua umat akan berbondong-bondong dan marah. Terjadilah chaos. Dan apabila chaos, itulah yang diharapkan oleh kelompok-kelompok radikalis, terlebih-lebih kelompok pengasuh khilafah yang mau mengubah Indonesia dengan Pancasila ini. Islamofobia. Kita akhir-akhir ini seringkali mendengar istilah tersebut. Istilah yang selalu digembar-gemborkan Bani Qadrun kaum anti-NKRI untuk menuduh pemerintah berlaku zalim kepada umat Islam di negeri ini. Lalu benarkah di negeri ini ada Islamofobia seperti yang digembar-gemborkan Bani Qadrun kaum anti-NKRI? Kita harus paham bahwa narasi Islamofobia di Indonesia hanyalah sebuah bentuk propaganda busuk kelompok radikal Bani Qadrun untuk melawan negara. Isu Islamofobia tidak lain hanyalah sebuah playing victim kelompok radikal yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai senjata untuk melemahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah memberantas kelompok radikal itu sendiri. Sebab dengan memainkan narasi demikian, niscaya akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk menyulut api kemarahan umat Islam terhadap pemerintah. Kesuksesan dalam mempropagandakan narasi Islamofobia, efeknya sudah pasti akan membuat semua kebijakan pemerintah dalam upaya memberantas kelompok radikal tersebut akan selalu dipahami sebagai praktik Islamofobia oleh masyarakat kita. Dan disinilah letak bahayanya propaganda tersebut, karena jika narasi Islamofobia ini benar-benar sukses dijalankan dan masyarakat percaya akan adanya Islamofobia di Indonesia, maka ini akan menjadi benteng kuat bagi kelompok radikal tersebut untuk menghadapi gempuran pemerintah yang berusaha menghancurkan ideologi garis keras mereka. Maka dari sinilah umat Islam bangsa Indonesia harus cerdas dan tidak mudah terpengaruh dengan narasi-narasi busuk kelompok radikal yang menuduh pemerintah kita melakukan gerakan Islamofobia. Karena faktanya, tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang terbukti menunjukkan kebencian terhadap Islam. Dan kenyataan yang paling tidak bisa dibantah adalah ketika NU dan Muhammadiyah sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia, yang notabene paling berhak mewakili keberadaan umat Islam di Indonesia. Semua kebijakan dari keduanya pun selalu didukung pemerintah, bahkan hingga ada juga yang difasilitasi oleh pemerintah. Jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan umat Islam, percayalah sesungguhnya yang dirugikan itu hanyalah sebagian kecil kelompok Islam berpaham radikal, namun menganggap kelompoknya besar, dan selalu koar-koar mewakili seluruh keberadaan umat Islam. Dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa memahami bahwa ada semacam skenario di balik tudingan Islamofobia dari kelompok radikal tersebut, yaitu upaya melemahkan segala aktivitas pemerintah yang berusaha memberantas ideologi garis keras mereka. Paling mudah ya membakar isu, yaitu isu agama. Tanpa modal besar, semua umat akan berbondong-bondong dan marah. Terjadilah chaos. Bahwasanya kami siap untuk melawan gerakan Islamofobia. Kami mendeklarasikan berdirinya
Gerakan Nasional Anti Islamofobia GNAI dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya. Tanpa adanya chaos, tanpa adanya perang, kelompok mereka sangat kecil, tidak akan mungkin bisa mereka menang dalam pemilu. Maka cara-cara licik yang mereka gunakan senantiasa menggunakan cara adu domba. Bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Bukan itu jihad. Diserukan jihad, diajak perang, melawan pemerintah, nyinyirin pemerintah. Apabila orang fobia, benci terhadap agama kita, benci terhadap Islam, orang lain disalahkan. Sementara kita tidak mau mengoreksi diri kita sendiri. Tidak mau mengoreksi diri. Padahal gara-gara kebrutalan dan kebusukan mulut mereka sendirilah yang membuat agama Islam kini dipandang sebagai agama yang brutal. Agama yang menakutkan di mata pemeluk agama lain selain Islam. Mereka sendiri yang membuat orang-orang fobia kepada agama Islam, namun justru mereka pula yang koar-koar melawan gerakan fobia terhadap Islam. Ada tujuan besar sesungguhnya kelompok mereka mempropagandakan isu Islamofobia. Dengan mempropagandakan isu tersebut kepada masyarakat, dan seandainya propaganda itu benar-benar sukses dipercaya oleh masyarakat kita, maka disitulah akan muncul kesan dari masyarakat kita bahwa upaya pemerintah dalam memberantas kelompok radikal. Masyarakat kita akan memahami bahwa itu semua adalah proyek kebencian terhadap Islam, dan itu jelas akan menjadi senjata ampuh kelompok radikal untuk berlindung dari pemerintah yang akan memberantas keberadaannya. Maka pahamilah, isu Islamofobia hanyalah sebuah propaganda busuk kaum radikal yang tidak pernah ada faktanya. Di negeri ini jelas, agama Islam dan umat Islam tidak sedang mengalami diskriminasi atau menjadi sasaran kebencian. Yang sedang merasa menjadi sasaran kebencian hanyalah mereka sebagian kecil kelompok Islam berpaham radikal yang sama sekali tidak mewakili mayoritas umat Islam. Jadi umat harus cerdas di dalam respons bahayanya narasi Islamofobia ini. Mengapa? Karena narasi ini bukan lahir atas sebuah fakta, melainkan narasi yang dibangun semacam retorika dengan tujuan membangun amarah umat Islam, agar umat Islam membangkang dan menolak segala kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan kelompok radikal. Sehingga dari sinilah, umat saat ini harus benar-benar cerdas dalam menanggapi segala narasi tentang Islamofobia ini. Jangan mudah percaya apalagi meyakini kalau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberantasan kelompok radikal itu kemudian kita anggap sebagai gerakan kebencian terhadap Islam. Sebab ketika kita mudah percaya, apalagi sampai ikut-ikutan menuding pemerintah kita menzalimi umat Islam, maka secara otomatis kita telah ikut andil dalam melindungi dan mendukung kelompok radikalis tersebut tumbuh subur di negeri ini.